Pertanyaan berikut dari Nusri Lololuan. Shalom. Berdasarkan Filipi 1 ayat 6, bagaimana kita bisa tetap percaya diri bahwa Allah akan menyelesaikan pekerjaan baik dalam tanda kutip dalam diri kita meskipun saat ini kita merasa gagal atau lemah secara rohani. Saya baca dulu pendeta dalam Filipi 1 Boleh ayat. dibaca dari ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Oke. Dan 6. Ya. Baik. 4, 5, 6 kami bacakan. Filipi 1 ayat 4. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Terima kasih untuk ayat ini. Pertama kita bicara dulu tentang maksud Paulus mengatakan ini kepada orang Filipi. Pada waktu Paulus mengatakan, aku yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Pekerjaan baik apa yang Allah telah mulai di antara orang-orang Kristen yang ada di Filipi? Kembali lagi ke apa yang terjadi dalam Kisah pasal yang ke-16. Dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, itulah saat yang pertama di mana Paulus, demikian juga Silas, lalu kemudian Timotius, dan semua yang beserta dengan Paulus tiba di Filipi. Ingat cerita di Kisah 16 di mana Paulus mendapatkan mimpi pada malam hari, melihat ada yang memanggil dia untuk menolong mereka yang berada di daerah Makedonia. Dia menyeberang, langsung mereka pergi ke Filipi. Masih dalam pasal yang ke-16, Kisah Para Rasul di Filipi, mereka menyusuri sungai pada hari Sabat karena mereka menyangka ada tempat sembahyang orang-orang Yahudi di sana. Mereka pergi dan mereka berbakti bersama-sama dengan orang-orang yang ada di tempat sembahyang itu. Lalu dalam cerita yang sama, mereka bertemu dengan Lydia, penjual kain ungu yang berasal dari Tiatira. Lalu mereka menginap di rumah Lydia. Setelah Lydia paksa-paksa, akhirnya mereka mau menginap di sana. Hasilnya Lydia dibaptiskan, dia dan seisi rumahnya. Apalagi yang terjadi dalam Kisah pasal yang ke-16. Paulus dan Silas di penjara. Di penjara mereka menyanyi-menyanyi, terjadi gempa bumi, semua narapidana terlepas dari rantai yang mengikat mereka. Kepala penjara itu mau menghunus pedang untuk membunuh diri, tetapi Paulus dan Silas menghentikan dia. Lalu di ayat yang ke-30-31 ia bertanya, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Maka Paulus katakan, berilah dirimu untuk dibaptiskan, engkau dan seisi rumahmu, maka engkau akan selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ia pun memberi dirinya dibaptis, dia dan seisi rumahnya. Inilah bagaimana Allah memulai pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik yaitu pekerjaan yang membawa keselamatan, kabar baik, keselamatan dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang berada di Filipi. Pada waktu Paulus menulis Filipi 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, dia mengatakan, aku yakin bahwa dia yang dahulu telah memperkenalkan Kristus kepada kamu, yaitu pekerjaan baik yang ia mulai di antara kamu. Ia akan menolong kamu dan meneruskannya. Apa artinya? Menolong kamu untuk tetap setia di dalam apa yang sudah kamu terima. Setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Pada akhirnya itu pada kapan? Pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Intinya, Filipi 1 ayat 4 sampai ayat yang kelima mengatakan bahwa Paulus berdoa dan dia yakin bahwa orang-orang Kristen yang ada di Filipi, yang sudah memulai perjalanan rohani, perjalanan iman, menerima Yesus bersama dengan Tuhan, memulai hidup mereka yang baru di dalam Yesus,
Tuhan Yesus akan menolong mereka tetap setia sampai kepada akhir hidup mereka, ataupun sampai nanti kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu yang dimaksudkan dalam Filipi pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Apa ada prinsip-prinsip yang boleh kita ambil di sini? Ada. Kalau kita memulai sesuatu dengan Tuhan, memulai sesuatu dengan hati yang jujur, hati yang tulus, bersama-sama dengan Tuhan, lalu menyerahkan segala sesuatu dengan Tuhan, maka Ia akan menolong kita agar supaya apa yang sudah kita mulai itu boleh berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Asal kita mulai itu di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Jangan kita mulai sesuatu dengan tidak baik. Jangan kita memulai sesuatu dengan ketidakjujuran, memulai sesuatu dengan kelicikan, memulai sesuatu dengan tipu muslihat. Biarlah kita memulai sesuatu di dalam Tuhan, dan kita menyerahkan kepada Tuhan. Bukan artinya tidak akan ada tantangan. Orang Filipi menghadapi banyak tantangan. Banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Filipi. Tetapi Paulus katakan, sekalipun kalian menghadapi banyak tantangan karena mengikuti Kristus, aku yakin karena engkau telah memulai bersama Tuhan, maka Tuhan akan menolong sampai kepada akhirnya, yaitu pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaan saudara Muslim mengatakan, meskipun saat ini kita merasa gagal atau lemah secara rohani, tidak ada kata terlambat. Kalaupun kita merasa gagal, kita merasa lemah secara rohani, ada Dia, Yesus Kristus. Kepada siapa kita boleh datang menjadi sumber kekuatan. Itulah nasihat Paulus kepada orang-orang Filipi. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Karena aku yakin dalam hal ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa dia katakan itu? Karena dia tahu banyak orang Filipi juga yang menghadapi tantangan, sehingga sebagaimana Paulus di dalam penjara bisa menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan, maka dia harapkan orang-orang Filipi yang lemah, mereka pun boleh datang kepada Tuhan dan yakin bahwa mereka boleh menghadapi segala sesuatu di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih.